Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dan saat ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya susun, yaitu bab 1 sampai dengan bab 3. Proposal skripsi saya berjudul Pengaruh Pengungkapan CSR, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan dengan variabel moderasinya, yaitu adalah kepemilikan institusional. Bab 1 terkait pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang yang saya angkat yaitu adanya krisis ekonomi akibat dari fenomena COVID-19. Nah, pada saat COVID-19, menurut data Kementerian Keuangan, PDB Indonesia itu mengalami kontraksi sebesar 2,7% pada tahun 2020. Nah, kontraksi ekonomi ini merupakan hal terendah sejak krisis global pada tahun 2008. Pada penelitian yang dilakukan oleh S. Fatima et al. 2023, diketahui terdapat juga perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan perbankan BUMN sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan Indonesia yang mengalami dampak ekonomi sebagai akibat dari pandemi yang terjadi. Lalu berawal dari revolusi industri yang menyebabkan peningkatan polusi udara, air, dan tanah dalam jumlah yang besar, konsep bisnis berkelanjutan itu mulai berkembang. Di Indonesia sendiri, kerusakan hutan itu mencapai 1,6 juta hektar per tahun yang tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar. Pada tahun 2015, PBB mengadopsi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau SDGs sebagai bagian dari Agenda 2030 dan juga TPB ini diadopsi oleh Indonesia dalam kegiatan bisnis mereka. Keberlanjutan sendiri berarti pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Nah, pembangunan yang berkelanjutan ini mulai berkembang dan kini menjadi prinsip dasar dari kehidupan modern. Perusahaan kini menghadapi tantangan ekonomi yang terjadi karena COVID-19 tadi, sekaligus perusahaan harus memenuhi ekspektasi publik terkait tanggung jawab sosial mereka. Oleh karena itu, keterlibatan pemangku kepentingan, penerapan akuntansi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menjadi kunci untuk menyeimbangkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis usaha mereka. Nah, krisis ini bisa menjadi momen bagi perusahaan untuk mengintegrasikan nilai sosial dan tanggung jawab lingkungan dalam strategi bisnis mereka. Lalu, pada perusahaan BUMN sendiri, praktik CSR itu lebih dikenal atau lebih familiar dengan nama tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa PBB itu mengadopsi peran TPB tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, BUMN ini juga mengadopsi konsep tersebut dengan upayanya melalui TJSL ini. Nah, TPB ini merupakan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam bisnis berkelanjutan, perusahaan itu dianjurkan untuk menyusun dan melaporkan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Nah, salah satu kerangka kerja keberlanjutan yang paling populer dan paling banyak digunakan itu adalah Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, GRI ini telah digunakan oleh 73% dari 250 perusahaan terbesar di dunia dan juga GRI ini sudah diadopsi secara massal oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, laporan keberlanjutan ini itu harus mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai juga dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Indonesia nomor 16 tahun 2021. Nah, meskipun terdapat penelitian yang meneliti hubungan antara CSR dan juga kinerja keuangan, serta kepemilikan institusional dan kinerja keuangan, penelitian yang secara eksplisit menguji peran kepemilikan institusional sebagai pemoderasi dalam hubungan CSR dan kinerja keuangan ini masih tergolong sedikit. Hal tersebut diperkuat juga
dalam penelitian Farouk dan Moore yang menyebutkan bahwa penggunaan variabel institusional sebagai pemoderasi antara CSR dan kinerja keuangan itu masih sedikit dilakukan, khususnya pada lingkungan bisnis di Pakistan. Lalu peneliti juga melihat adanya inkonsistensi hasil penelitian yang menguji pengaruh CSR, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Di mana hasilnya itu ada yang menunjukkan korelasi positif, ada juga yang negatif, dan juga ada yang menunjukkan hasil itu tidak berpengaruh. Nah, serta saran dari penelitian Amelia 2021 untuk memasukkan kepemilikan institusional dalam menguji pengaruh antara CSR dan juga kinerja keuangan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik dalam penelitian ini. Lalu pertanyaan penelitian yang pertama, apakah praktik CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Dan apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan? Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan? Dan terakhir, apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan? Tujuan penelitiannya yaitu adalah mengetahui apakah terdapat pengaruh praktik CSR terhadap kinerja keuangan, mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, lalu mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, lalu mengetahui apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh praktik CSR terhadap kinerja keuangan, lalu mengetahui apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir adalah mengetahui apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan. Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari segi manfaat teoritis, penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi serta acuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan bagi penelitian selanjutnya. Dalam segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami dampak CSR terhadap kinerja keuangan mereka, sehingga perusahaan itu dapat merancang dan mengimplementasikan program CSR yang lebih efektif dan tepat sasaran. Lalu, investor institusional juga dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai landasan dari decision making mereka, sehingga come out dari decision making mereka itu menjadi lebih baik. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Ada beberapa teori relevan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada stakeholder theory. Dalam garis besar, stakeholder theory ini itu menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh operasional mereka. Karena seperti kita tahu, perusahaan itu dalam teori ini ditekankan tidak hanya mencari keuntungan semata, tapi terdapat pihak-pihak yang mungkin saja terpengaruh dari kegiatan operasional mereka, khususnya itu masyarakat umum. Lalu ada agency teori. Nah, dalam agency teori ini, CSR itu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh agen. Nah, dalam konteks ini, agen itu bersifat sebagai fidusia di mana agen itu bertindak dipastikan merepresentasikan atau bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Lalu peneliti juga mengangkat teori value creation theory atau teori penciptaan nilai. Nah, dalam stakeholder theory itu kan disebutkan kalau misalnya CSR itu sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan terkait tanggung jawabnya kepada
seluruh pihak-pihak yang terpengaruh oleh operasional mereka, khususnya masyarakat umum. Sedangkan di agensi teori itu agen harus bertindak sebagai representasi dari prinsipalnya, tidak boleh melenceng, sehingga dalam agensi teori ini rawan akan konflik kepentingan. Nah, dalam value creation theory ini dijelaskan nih keputusan-keputusan perusahaan atau kebijakan-kebijakan perusahaan yang berpotensi untuk menciptakan nilai dan bisnis berkelanjutan. Nah, jadi value creation theory ini hadir sebagai perantara antara stakeholder theory dan juga agency theory. Sehingga CSR yang dilakukan perusahaan itu tidak over investment yang nantinya justru akan merugikan dari prinsipal itu sendiri kalau misalnya over investment. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa CSR yang mereka lakukan itu efektif dan efisien dan menciptakan nilai bagi perusahaan. Lalu kerangka konseptual yang peneliti buat itu ada X1 yaitu CSR, X2 yaitu ukuran perusahaan, X3 ukuran Dewan Komisaris, lalu ada variabel moderasi yaitu kepemilikan institusional dan variabel dependen atau variabel terikat yaitu kinerja keuangan. Lalu terkait bab 3 yaitu metode penelitian, yang pertama ada unit analisis. Peneliti memanfaatkan data yang terdapat dalam laporan tahunan atau annual report dan laporan berkelanjutan atau sustainability report yang didapatkan dari situs web Bursa Efek Indonesia dan situs perusahaan terkait, yaitu peneliti menggunakan sampel BUMN. Nah, populasi sendiri itu memiliki arti keseluruhan elemen dalam penelitian yang meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Nah, populasi yang akan peneliti pelajari yaitu adalah badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ensari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 terdapat 91 BUMN. 12 diantaranya itu merupakan perum. Lalu sampel sendiri itu merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Populasi yang peneliti pilih itu adalah BUMN yang terdaftar di Indonesia periode 2019 sampai 2022. Lalu sampel yang peneliti gunakan itu tekniknya adalah non-probability sampling melalui purposive sampling. Kriteria yang peneliti tentukan, yang pertama ada badan usaha milik negara Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022, dan juga badan usaha milik negara Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek periode 2019 sampai dengan 2022 yang menerbitkan laporan keberlanjutan ataupun laporan tahunannya di web mereka dan bisa diakses ataupun di BEI. Sehingga terdapat 24 sampel sesuai dengan kriteria. Lalu terkait teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu peneliti menerapkan studi kausal komparatif. Nah, di mana dalam studi ini peneliti akan mengeksplorasi hubungan sebab akibat. Nah, pendekatan penelitian ini itu bersifat kuantitatif yang dalam pelaksanaannya itu melibatkan aspek-aspek pengukuran, perhitungan, serta data numerik. Untuk pengumpulan datanya sendiri, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini sendiri merupakan studi yang pengumpulan datanya itu memakai data sekunder untuk menyelesaikan masalah penelitian. Nah, jenis
data yang peneliti gunakan yaitu adalah laporan berkelanjutan dan juga laporan tahunan yang dapat diakses di web Bursa Efek Indonesia atau web dari perusahaan terkait. Penelitian ini juga dilaksanakan dalam kurun waktu 2019 sampai 2022. Lalu ada operasionalisasi variabel. Yang pertama itu ada pengungkapan CSR sebagai variabel independen pertama atau X1. Nah, CSR sendiri itu merupakan suatu konsep terkait kepedulian sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan peningkatan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat yang menjadi komitmen keberlanjutan dalam dunia usaha mereka. Nah, untuk pengukuran CSR ini itu peneliti menggunakan teknis analisis konten setiap item GRI yang digunakan pada laporan keberlanjutan oleh perusahaan. Laporan keberlanjutan ini itu dia bisa diakses tergabung dengan annual report atau berdiri sendiri. Nah, GRI sendiri itu terdapat 4 jenis pengungkapan yaitu umum atau general disclosure, ada ekonomi atau economy disclosure, lalu ada lingkungan environmental disclosure, dan juga ada social disclosure, di mana peneliti akan melakukan analisis konten di SR perusahaan dengan mengkombinasikan seluruh pengungkapan menurut acuan dari standar GRI. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu peneliti akan menjumlah setiap item yang diungkapkan oleh perusahaan sesuai standar GRI yang digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk GRI perusahaan sendiri itu bisa beragam. Ada perusahaan yang menggunakan GRI J4 dan juga ada perusahaan yang menggunakan GRI standar. Namun dari tahun 2017 ke 2021 sudah banyak mayoritas perusahaan yang menggunakan GRI standar sebagai acuan penyusunan laporan keberlanjutan mereka. Nah, ukuran perusahaan sendiri itu bisa diartikan sebagai suatu skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas. Nah, umumnya ukuran perusahaan yang lebih besar tentu akan melakukan pelaporan terkait kegiatan sosialnya secara lebih banyak. Nah, untuk ukuran perusahaan sendiri itu peneliti menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan di dalam laporan keuangan atau laporan tahunan oleh perusahaan tersebut. Lalu peneliti juga melakukan transformasi logaritma natural. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan kecil, sehingga data dari total aset itu dapat terdistribusi secara normal. Lalu ukuran Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini itu juga sebagai cerminan dari governance perusahaan. Dewan Komisaris ini merupakan mekanisme pengendalian internal tertinggi yang tugasnya adalah untuk memonitor dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau direksi atau manajemen. Nah, Dewan Komisaris ini itu diukur dengan jumlah dari anggota Dewan Komisaris. Nah, informasinya didapatkan dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan. Lalu untuk kepemilikan institusional sendiri ini bisa diartikan kepemilikan saham perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh institusi atau lembaga. Karena sampel peneliti itu merupakan BUMN, tentunya pemerintah itu merupakan salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Lalu pengukuran variabel ini itu dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dalam jumlah saham yang beredar dikali 100% dan dalam bentuk persentase. Lalu untuk variabel terikat, peneliti mengangkat kinerja keuangan.
Kinerja keuangan sendiri itu merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui operasi dan pengelolaan sumber dayanya. Nah, kinerja ini diukur dengan menganalisis laporan keuangan dengan rasio keuangan. Salah satu rasionya itu adalah profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan melalui ROA. Jadi profitabilitas ini diproksikan melalui ROA. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Lalu untuk teknis analisis sendiri, penelitian ini itu kan menggunakan metode kuantitatif di mana peneliti melakukan analisis data setelah seluruh data sekunder ini terkumpul. Nah, teknik analisisnya ini itu peneliti menggunakan analisis statistik. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini metode yang diterapkan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Contohnya itu ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, kurtosis, skewness, sum, range, dan varian. Nah, tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data. Lalu, ada uji persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas sendiri itu merupakan uji yang bertujuan untuk menguji distribusi data pada variabel residual berada pada regresi normal. Nah, jadi di uji normalitas ini itu bertujuan untuk menilai apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu ada uji linearitas. Nah, uji ini itu dilakukan untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan itu sudah benar atau belum. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas dan juga ada uji autokorelasi. Nah, uji multikolinearitas ini itu berfungsi jadi uji asumsi klasik ini itu berfungsi untuk menilai kelayakan dari model regresi. Lalu uji multikolinearitas ini adalah uji yang bertujuan untuk mendeteksi multikolinearitas antar data. Nah, adanya multikolinearitas ini itu menyebabkan suatu model regresi itu punya varian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Lalu ada uji heterokedastisitas, yaitu suatu kondisi di mana varian residual untuk seluruh pengamatan dalam model regresi itu mengalami ketidaksamaan. Nah, sebuah model regresi yang baik adalah regresi yang mengalami homokedastisitas atau kesetaraan. Lalu ada uji autokorelasi, itu tujuannya untuk menguji keberadaan korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linear pada waktu T dengan kesalahan pengganggu pada waktu sebelumnya. Nah, apabila terdapat hubungan tersebut, maka itu disebut juga sebagai autokorelasi. Nah, salah satu contoh ujinya itu adalah uji Durbin-Watson atau DW test. Lalu ada analisis regresi linear berganda yang merupakan teknik analisis regresi yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara dua variabel lebih, variabel independen dengan variabel dependennya. Lalu peneliti juga menggunakan moderated regression analysis atau analisis regresi moderasi yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah korelasi antar variabel independen dan variabel dependen. Nah, dalam melakukan teknik analisis ini, peneliti menggunakan software eFuse. Sekian presentasi yang dapat peneliti lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.